Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Shalom Beshem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiah, Telaah Kata Ibrani Alkitabiah bersama Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI Gereja Kehilat Mesianik Indonesia. Tekiah juga adalah cara peniupan shofar, terompet, tanduk domba jantan seperti yang didengar tadi. Siaran Tekiah dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 081 997 1577. Shalom Pak Ben. Shalom Bu Ira, shalom sahabat RPK dimanapun Anda berada. Bila saudara diberkati oleh siaran Tekiah dan mau kembali memberkati siaran ini, saudara dapat mengirimkan dukungan dengan menghubungi 081 997 1577, 081 997 1577. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani Elul. Ejaan Ibraninya Alef Lamet Vav Lamet, dibaca Elul, artinya bulan ke-6 dalam kalender Ibrani, bulan pertobatan, bulan persiapan hari raya. Elul, bulan pertobatan, bulan persiapan hari raya. Nehemia 6 ayat 15. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul. Kidung Agung 6 ayat 3. Aku milik kekasihku dan kekasihku milikku. Ani ledodi fe dodili. Apa hubungan bulan Elul pada Nehemia 6 ayat 15 dengan ungkapan aku milik kekasihku dan kekasihku milikku dalam Kidung 6 ayat 3? Kalimat dalam Kidung Agung 6 ayat 3 itu diterjemahkan dari kalimat Ibrani Ani ledodi fe dodili, yang bila disingkat secara akrostik menjadi Alef, Lamet, Vav, Lamet dan dibaca Elul. Sesudah keluar dari Mesir, susunan bulan dalam kalender Ibrani diubah. Nisan menjadi bulan pertama, sehingga Elul menjadi bulan ke-6 dan Tisri menjadi bulan ke-7. Kapan bulan Elul dimulai dan apakah keunikan bulan ini? Dari akronim Elul, Ani ledodi fedodili, kita melihat bahwa kasih merupakan unsur penting dalam bulan Elul. Kasih di sini, rahamim, merupakan dorongan yang kuat bagi seseorang untuk kembali kepada Adonai Elohim, sekalipun ia telah melakukan penyimpangan dari perintah Tuhan. Kita sudah memasuki bulan Elul, bulan ke-6 dalam penanggalan Ibrani. Bulan Elul di lingkungan Yahudi memiliki makna yang penting untuk introspeksi diri dan persiapan spiritual. Bulan ini menandai akan datangnya 3 hari raya tahunan, yaitu Rosh Hashanah, tahun baru Ibrani, Yom Kippur, hari pendamaian, dan Sukkot, hari raya pondok daun. Beberapa makna penting bulan Elul adalah sebagai berikut. A. Masa pertobatan. Elul dianggap sebagai waktu yang tepat untuk melakukan tesyufah, yaitu berbalik kembali ke arah yang benar, yang disebut juga sebagai pertobatan atau perubahan hati. Orang Yahudi sebagai umat Tuhan diajak mulai merenungkan tindakan mereka sepanjang tahun, mengakui kesalahan dan memohon pengampunan dari Tuhan. Masa pertobatan ini direntang selama 40 hari, mencakup bulan Elul dan sebagian bulan Tisri, yaitu dari tanggal 1 Elul sampai dengan 10 Tisri. Secara tradisional,
Rosh Chodesh atau bulan baru Elul menandai permulaan musim Teshuvah, musim pertobatan selama 40 hari yang berpuncak pada hari raya khidmat Yom Kippur. Oleh karena itu, bulan Elul adalah waktu yang dikhususkan setiap tahun untuk mempersiapkan Yamim Noraim, hari-hari ketakjuban, hari-hari kekaguman, dengan menata kembali rumah rohani kita masing-masing. Mengapa disebut hari-hari ketakjuban? Ini suatu istilah terjemahan dari Yamim Noraim yang merujuk pada 10 hari pertobatan dari tanggal 1 sampai 10 bulan Tisri. Kata Ibrani Noraim diterjemahkan bahasa Inggris atau takjub, kagum, sebagai ungkapan ketakjuban akan keterbukaan Tuhan untuk mengampuni umatnya. Karena itu bulan Elul juga dikenal dengan ungkapan bulan saat sang raja sedang berjalan-jalan di padang, yaitu saat ia dengan mudah mengampuni orang yang bersalah, yang mau berbalik kepadanya. Selama waktu ini kita melakukan upaya sadar untuk bertobat atau berbalik syuf kepada Elohim. Dalam tradisi Yahudi, 40 hari ini kadang-kadang disebut Yemei Ratson, hari-hari perkenanan. Karena pada saat inilah Adonai mengampuni bangsa Yahudi setelah dosa penyembahan anak lembu emas. Beberapa orang bijak menyetarakan 40 hari ini dengan jumlah hari yang dibutuhkan oleh janin manusia untuk terbentuk di dalam rahim. Tadi disinggung bahwa bulan Elul bernuansa kasih. Ya benar, kasih di sini berhubungan dengan kata rahamim, kasih rahimi, kasih seorang ibu kepada anak yang sudah terbentuk dalam rahimnya dalam periode 40 hari. Janin itu terbungkus dalam air ketuban, embryonic fluid. Bahasa Ibrani untuk air adalah mayim, yang berhubungan dengan kata rahamim, kasih rahimi. Dengan kedekatan konsep mayim dengan rahamim, orang Yahudi dalam bulan Elul memakai badan air untuk merujuk bagaimana mereka meninggalkan dosa untuk memulai kembali kehidupan mereka dalam kemurnian. Permukaan badan air dipandang sebagai kuburan untuk mengakhiri dosa. Di sisi lain, permukaan badan air juga dipandang sebagai air ketuban dalam rahim ibu yang diterobos hingga pecah ketika seorang bayi keluar untuk dilahirkan. Dari pemahaman inilah maka pada bulan Elul sebagai wujud komitmen dalam pertobatan, orang Yahudi melakukan mikveh atau baptisan pertobatan. Mikveh ini dapat dilakukan secara pribadi, tetapi dapat juga disaksikan oleh seorang yang dipandang sebagai bapa rohani. Ini adalah mikveh pertama dalam 5 jenis mikveh yang dikenal dalam Yudaisme abad pertama. Baptisan tobat bukanlah baptisan pindah agama. Orang yang melakukan mikveh atau syufah atau baptisan pertobatan ini tetap dalam kepercayaan Yudaisme, tetapi mau melepaskan diri dari pelanggaran terhadap perintah Adonai dalam Torah. Untuk mengingat kembali 5 jenis mikveh atau baptisan air dalam Yudaisme abad pertama, dapatkah disebutkan lagi untuk membantu pendengar program Tekiah? Baik, mikveh dalam bahasa Ibrani mempunyai padanan dalam bahasa Yunani. Baptizo berarti pencelupan. Seperti selai kain yang akan diwarnai, dicelupkan seluruhnya ke dalam cairan warna agar kain tersebut warnanya merata dan tidak belang-belang. Jadi pengertian baptizo dalam bahasa Yunani sama dengan mikveh yang merupakan pencelupan objek secara penuh atau pembenaran tubuh orang yang melakukan ritual tersebut. Dalam Yudaisme abad pertama, setidaknya ada 5 jenis mikveh baptis selam sebagai berikut. 1. Mikveh tobat. Bagi orang yang sudah menyadari dosa pelanggarannya dan mau meninggalkannya. Yohanes melakukan mikveh jenis ini dalam agama Yudaisme yang sama.
Orang yang melakukan mikveh dipimpin oleh Yohanes tidak pindah jadi Kristen. Bisa dilakukan berulang kali sesuai hal yang ingin diakhirinya, misalnya antara lain dusta, tidak pegang janji, berkata-kata dengan sembrono, menyakiti hati orang, tindakan asusila. Setiap orang dapat melakukannya secara pribadi. Kedua, mikveh nidah. Bagi wanita sesudah masa menstruasi atau haid bulanan, bahasa Ibraninya itu nidah. Dan perintah ini tertera di dalam Imamat 15 ayat 19 sampai 21. Keadaan lama, yaitu sel darah mati keluar dari tubuh seorang wanita pada satu saat berhenti dan berganti dengan keadaan baru. Dalam keadaan itulah lalu mikveh dilakukan. Keadaan lama berlalu dan keadaan yang baru telah datang. Perempuan dewasa Yahudi dan juga kaum Mesianik melakukan mikveh ini dan dilakukan secara pribadi. Mikveh pernikahan, ini nomor 3. Bagi calon mempelai pria atau wanita di lingkungan Yahudi ataupun bangsa-bangsa yang menyadari makna mikveh ini dapat melakukannya sehari sebelum pengucapan janji nikah atau ketubah. Mikveh jenis ini dilakukan secara pribadi oleh masing-masing calon mempelai. Mikveh pernikahan dalam Torah digambarkan ketika bangsa Israel masuk dan keluar dari Laut Teberau sebelum menerima 10 firman sebagai mempelai wanita dalam perjanjian nikah di Gunung Sinai. Keempat, mikveh pindah agama atau proselit bagi bangsa-bangsa yang mau menjadi penganut agama Yahudi. Mikveh ini dipimpin oleh rabi yang bersangkutan. Kelima, mikveh menjadi murid Yeshua HaMashiach. Yeshua memerintahkan mikveh jenis ini pada Matius 28 ayat 19 sampai 21. Mikveh ini bukan dimaksudkan untuk mengikuti Yudaisme secara penuh dalam arti proselit, tetapi untuk menjadi murid Yeshua HaMashiach, Mesias Yahudi. Hidup yang lama berlalu, hidup yang baru telah terbit. Mikveh ini dipimpin oleh hamba Tuhan atau rabi mesianik. Baptisan menjadi murid Yeshua ini dilakukan secara jasmani dengan baptisan air, tetapi juga terjadi secara rohani seperti yang ditulis oleh Rasul Rabi Shaul Paulus pada Galatia 3 ayat 27. Karena kamu semua yang dibaptis ke dalam Mesias telah mengenakan Mesias. Jelas sekali, kita orang percaya bangsa-bangsa yang disebut juga remnant bangsa-bangsa dibaptiskan ke dalam Mesias dan bukan ke dalam Yudaisme. Ini tak berarti kita harus memisahkan diri dari perintah-perintah Alkitabiah yang dikenal di lingkungan orang Yahudi, karena kita tetap dipimpin oleh Mesias Yeshua, yang adalah Mesias Yahudi dan bangsa-bangsa. Perhatikan, Yeshua bukan hanya Mesias untuk bangsa-bangsa. Ia tetap Mesias Yahudi, baik dalam kedatangan pertamanya 2000 tahun yang lalu, tetapi juga dalam kedatangannya yang kedua, yang sedang kita songsong. Dari 5 jenis mikveh dalam Yudaisme abad pertama, baptisan Yohanes merupakan mikveh tobat. Ya benar, baptisan Yohanes masuk dalam kategori mikveh tobat di dalam agama Yudaisme. Demikian juga mikveh yang dilakukan oleh Yeshua pada awal pelayanannya, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh para muridnya, dapat dipadankan dengan mikveh tobat seperti yang dilakukan oleh Yohanes, dan ini tercatat di dalam Yohanes 4 ayat 1 dan 2. Baptisan yang diperintahkan oleh Yeshua sebelum kenaikan ke surga merupakan jenis baptisan menjadi murid Mesias, yang dapat dibedakan dari baptisan tobat yang dilakukan Yohanes. Hal ini dapat dilihat dalam pelayanan Rabi Shaul Paulus di Efesus pada Kisah 19 ayat 2-5. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka,
dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesua. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Adon Yesua. Perhatikan, murid-murid di Efesus sudah dibaptis dengan baptisan Yohanes yang merupakan jenis baptisan tobat. Namun belum dengan baptisan menjadi murid Yesua. Kemudian Paulus membaptiskan para murid itu dalam nama Tuhan Yesus, Yesua HaMasiah. Ini bukan pengulangan baptisan, karena dalam Yudaisme abad pertama, kedua jenis baptisan itu berbeda tujuannya satu sama lain. Perlu dicatat bahwa di abad pertama semua rasul, termasuk Shaul Paulus, masih tetap berada dalam naungan Yudaisme abad pertama dan bukan Kristen Katolik Roma. Simbolisme bulan Elul sebagai bulan pertobatan diimplementasi dengan mikveh telah dijalankan di abad pertama, dan karena itu ketika Yohanes Pembaptis berkhotbah, "Bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat," yang mendorong banyak orang Yahudi datang ke Sungai Yordan untuk dibaptis, itu terjadi pada bulan Elul, yaitu bulan pertobatan. Demikian juga dengan kedatangan Yesua kepada Yohanes untuk dibaptis. Ini pun terjadi pada bulan Elul. Aspek waktu ini tidak pernah menjadi perhatian bapak-bapak gereja abad 2 karena mereka tak paham budaya Yahudi. Mereka hanya membaca Injil sebagai tulisan hitam atas putih. Hal yang sama terjadi dengan pembaca Alkitab bangsa-bangsa abad 21. Karena itu program Tekiah dimaksudkan untuk melengkapi pembaca Alkitab abad 21 dengan aspek sejarah dan budaya umat perjanjian Israel. Tradisi melakukan mikveh pada bulan Elul tetap dipertahankan sampai sekarang di lingkungan orang Yahudi. Gereja Kehilat Mesianik Indonesia (GKMI) setelah memperhatikan budaya historis mikveh di abad pertama, melayani mikveh baptisan selam pada bulan Elul. Mari kita lanjutkan pembahasan makna bulan Elul. Tadi sudah panjang lebar dijelaskan makna Elul sebagai bulan pertobatan. Adakah makna lainnya? Masih banyak. Kalender Ibrani itu kaya dengan makna. Kita lihat berikutnya. B. Bulan Elul merupakan pencarian spiritual. Kata Elul dalam bahasa Aramaik memiliki akar kata yang berarti mencari. Ini mengisyaratkan bahwa pada bulan Elul orang Yahudi secara aktif mencari Tuhan melalui doa, studi Torah, dan tindakan amal dengan memberi sedekah atau bantuan kepada orang lain yang memerlukan dan memperbaiki hubungan satu sama lain. Ini menarik. Elul adalah waktu yang disediakan dalam siklus tahunan untuk memberi dorongan kepada umat Tuhan untuk saling berdamai satu sama lain. Kita dianjurkan untuk tidak memikirkan diri sendiri, terlalu fokus terhadap diri sendiri, tetapi kita didorong untuk melihat bahwa kita tidak dapat hidup sendirian. Kita perlu Tuhan dan perlu sesama kita untuk hidup dengan sejahtera. Hal ini membawa kita untuk melakukan tindakan selanjutnya. C. Bulan Elul ditandai dengan tiupan syofar. Salah satu tradisi yang khas pada bulan Elul ialah tiupan syofar, trompet tanduk domba jantan. Syofar itu berasal dari salah satu akar katanya, itu diambil dari syapru, sin, peres, vav, yang berarti to increase something, yaitu meningkatkan sesuatu. Tapi apa yang ditingkatkan? Yang ditingkatkan adalah hubungan dengan Tuhan dan sesama. Jadi setiap kali kita mendengar tiupan syofar secara fisik, ini merupakan tanda peringatan bagi kita untuk meningkatkan hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama kita. Syofar tidak ditiup sembarangan. Syofar ditiup dengan hormat kepada perintah Tuhan yang memerintahkan meniup syofar pada hari-hari raya Tuhan, khususnya pada 3 hari raya di musim gugur, yaitu Yom Teruah,
Yom Kippur, dan Sukkot. Pola meniup shofar terdiri dari tekiyah, tiupan panjang keras untuk perhatian dan panggilan, seperti pada awal dari program radio tekiyah. Kemudian yang kedua adalah sefarim, 3 tiupan patah-patah seperti menangis begitu. Lalu teruah, 9 tiupan pendek staccato sebagai gugahan untuk bangun, dan tekiyah gedolah, 1 tiupan yang sangat panjang sebagai penutup. D. Bulan Elul merupakan persiapan untuk Rosh Hashanah dan Yom Kippur. Bulan Elul menjadi masa persiapan untuk menyambut hari raya Rosh Hashanah, tahun baru Ibrani, yang menandai mulainya Yamim Noraim selama 10 hari ke depan, saat Elohim dikatakan menetapkan kelanjutan hidup orang yang akan melalui batas tahun sampai pada hari pendamaian, Yom Kippur. Yom Kippur adalah hari yang diperuntukkan bagi umat Tuhan untuk memohon pengampunan atas dosa-dosa mereka dalam skala tahunan. Sesuai dengan Ken atau kasih karunia, Hesed kasih setianya, Adonai Elohim akan mengampuni orang yang bertobat dengan hati yang tulus. Mari kita songsong hari-hari yang ditetapkan Adonai Elohim untuk berjumpa dengan umatnya secara khusus, yaitu hari-hari raya yang berbicara tentang anugerah Adonai Elohim di dalam Yeshua HaMashiach, baik bagi umat Yahudi maupun bagi bangsa-bangsa. Semoga siaran ini menjadi berkat bagi saudara. Informasi bagi saudara, ibadah Syabat Mesianik GKMI akan disiarkan secara live streaming di YouTube. Subscribe channel Kehilat Mesianik untuk mengikuti ibadah dan pengajaran akar Ibrani secara online. Kita tetap doakan pembebasan sekitar 100 sandera Israel yang masih ditahan oleh teroris Hamas. Mohon agar Tuhan memberikan rasa takut akan Tuhan kepada para teroris yang menyandera mereka. Kiranya Tuhan memberikan kegentaran dan keadilan pada juru negosiasi dari kedua belah pihak, sehingga tercapai kesepakatan yang adil dan beradab. Kita doakan perdamaian di Timur Tengah sesuai dengan rancangan Adonai Sefaot. Sesudah narasi ini, kita akan mendengar lagu Ani Ledodi Fe Dodili, Aku milik kekasihku dan kekasihku milikku. Musik dan lirik oleh Sam Bebena dalam bahasa Ibrani dan Indonesia. Sungguh kita sudah menjadi milik Mesias Yeshua, dan Mesias Yeshua adalah milik kita juga. Amin. Tiba saatnya saya Penatua Ira Obadiah dan Gembala Benyamin Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yeshua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom, shalom.
Tuhan kami.